Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Prastio dengan nomor induk mahasiswa 057813489 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Batam. Di sini saya akan memaparkan tugas dari algoritma dan pemrograman, yaitu mengenai flowchart dan pseudocode gaji karyawan. Berikut soal atau kasus yang diberikan. Buatlah algoritma dengan bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang pertama, jika golongan A dengan gaji 5 juta rupiah. Yang kedua, jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah. Dan yang ketiga, jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang kelima, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input dari flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Mari kita mulai untuk penjelasan flowchart. Flowchart ini dibuat menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan format Drawio. Tentunya flowchart ini kita mulai dari start, lalu kita input golongan dan jam lembur sesuai pada soal, lalu kita masuk pada perkondisian pertama, yaitu mengenai golongan. Golongan yang pertama itu golongan A. Golongan A, jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta rupiah. Jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000 rupiah. Dan yang ketiga, golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000 rupiah. Di sini perkondisian pertama berakhir. Dan kenapa di golongan C menggunakan persegi? Karena masih dalam proses di golongan A, B, dan selesai di C. Lalu kita masuk di perkondisian kedua, yaitu mengenai jam lembur. Case yang pertama, jika lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30%. Kenapa di sini 0,30? 0,30 merupakan angka dari 30/100. Case yang kedua, jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Case yang ketiga, jika lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case yang keempat, jika lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan case yang kelima, jika lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Di sini perkondisian kedua sudah selesai. Maka selanjutnya dihasilkan total hasil sama dengan
gaji pokok ditambah gaji lembur, dan outputnya menghasilkan total penghasilan. Dan flowchart berakhir dengan ditandai N. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan pseudocode gaji karyawan. Saya sudah membuatkannya juga, sama dengan flowchart tadi. Pseudocode ini dibuat menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan format TXT yang dimulai dari start sama seperti di flowchart tadi. Yang kedua, kita input golongan dan jam lembur. Yang ketiga, kita masuk ke perkondisian pertama. Jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta rupiah. Dan jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000 rupiah. Dan jika golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000 rupiah. Di sini untuk perkondisian pertama sudah berakhir dan kita tulis and if. Lalu kita masuk ke dalam perkondisian yang kedua menggunakan select case jam lembur. Case pertama yaitu jika gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Case yang kedua, jika gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Case yang ketiga, jika gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case yang keempat, jika gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Yang kelima, case yang kelima, jika gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Case ini merupakan kode yang kita masukkan sesuai jam lembur pada soal. Dan di perkondisian kedua ini selesai. Pada akhirnya kita tentukan total hasil sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, dan untuk outputnya mendapatkan total penghasilan. Dan di sini selesai, kita akhiri dengan N. Sampai di sini untuk penjelasan tentang soal atau kasus mengenai flowchart dan pseudocode gaji karyawan. Di sini saya juga sudah menyiapkan kode pemrograman Java, namun saya akan menjelaskan di sesi berikutnya. Tapi bisa juga kita melihat sedikit kode-kode Java dari pseudocode dan flowchart yang saya buat sebelumnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini masukkan golongan, kita contohkan golongan A, enter. Kita masukkan jumlah jam lembur, contoh kita masukkan 2. Nah, maka didapat total gaji yang diterima 8.200.000 rupiah. Mungkin cukup sekian dari saya, dan kita tunggu materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.